Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok 10 akan mempresentasikan tentang diagram keterkaitan dengan beranggotakan Triana Rizky Fatur Rahman, dan dengan saya sendiri, Pandu Andika Putra. Diagram keterkaitan. Pengertian: diagram keterkaitan atau disebut juga interrelation diagram masalah merupakan salah satu alat analisis dapat digunakan mengidentifikasi sebab dan akibat dari hubungan-hubungan antara berbagai aspek dalam situasi yang kompleks. Melalui interrelationship diagram, kita dapat membedakan isu apa yang merupakan driver pemicu terjadinya masalah dan isu apa yang merupakan outcome akibat dari masalah. Dengan kata lain, diagram keterkaitan merupakan alat untuk menemukan pemecah masalah yang memiliki hubungan kausal dan kompleks. Hal ini membantu untuk menguraikan dan menemukan hubungan logis yang saling terkait antara sebab dan akibat. Ini adalah proses kreatif yang memungkinkan untuk multidireksional daripada linear berpikir yang akan digunakan. Lanjutan, interrelationship diagram atau diagram keterkaitan masalah adalah salah satu dari 7 alat perencanaan manajemen, 7 alat manajemen dan perencanaan, atau 7 alat kualitas baru yang dipopulerkan dalam literatur manajemen kualitas Jepang. Jika dibandingkan alat-alat lain, diagram interrelationship jarang digunakan. Namun dalam situasi yang cukup rumit, alat ini merupakan sarana yang kuat untuk memaksa tim berinteraksi dengan berbagai faktor dan biasanya mengarahkan masalah-masalah yang paling penting dalam fokus perbaikan. Tujuan diagram keterkaitan. Diagram keterkaitan digunakan jika sedang berupaya memahami hubungan antara beberapa isu atau ide yang berkaitan dalam sebuah proses. Interrelationship diagram sangat membantu jika isu yang sedang dianalisis merupakan isu yang kompleks. Tool ini yang biasanya dibuat setelah diagram affinity, diagram fishbone, atau diagram pohon dengan tujuan lebih memahami hubungan antara ide-ide. Selain itu, interrelationship diagram juga dapat berguna dalam mengidentifikasi root cause meskipun data yang objektif tidak tersedia. Lalu, langkah-langkah membuat diagram keterkaitan dan contoh yang ada. Kemudian, langkah-langkah membuat diagram keterkaitan. Yang pertama, merumuskan permasalahan yang akan dibuat atau dibahas dalam sebuah kalimat yang jelas pada sebuah catatan tempel atau kartu, dan tempelkan rumusan permasalahan pada bagian atas papan tulis. Kedua, aktivitas curah hujan untuk menangani permasalahan atau persoalan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, di mana setiap curah pendapat tentang permasalahan pada sebuah catatan tempel atau kartu. Yang ketiga, tempelkan sembarang masalah sebagai titik awal pada papan tulis. Kemudian tempelkan lagi masalah lain yang kira-kira memiliki hubungan dengan masalah pertama di dekat kartu pertama, sampai semua kartu menempel pada papan tulis. Kita harus memberi jarak yang cukup antar kartu di papan tulis untuk menggambar garis panah nanti. Bisa dilihat, kedua gambar ini merupakan ilustrasi dari aktivasi atau aktivitas curah hujan yang tertempel pada papan tulis. Kemudian yang keempat atau lanjutan materi, setelah semua masalah tertempel pada papan tulis, fokuskan pada sebuah masalah dan bandingkan dengan sebuah masalah lain. Apakah di antara dua masalah tersebut terdapat hubungan sebab akibat yang kuat, hubungan sebab akibat yang lemah, atau tidak ada hubungan sebab akibat? Lalu, tentukan juga masalah mana yang merupakan sebab dan masalah mana yang merupakan akibat dari dua masalah yang memiliki hubungan sebab akibat yang kuat maupun lemah.
Gambarkan garis panah dari masalah yang merupakan sebab menuju masalah yang merupakan akibat. Untuk hubungan sebab akibat yang kuat menggunakan garis panah penuh, dan untuk hubungan sebab akibat yang lemah menggunakan garis panah putus-putus. Jangan menggambar garis dengan dua panah. Hubungan sebab akibat untuk setiap masalah yang ada. Diagram analisis hitung berapa jumlah garis panah yang masuk dan berapa jumlah garis panah yang keluar. Banyak jumlahnya pada bagian bawah setiap kartu masalah. Perhatikan masalah mana yang memiliki banyak garis panah keluar. Ini indikasi bahwa masalah tersebut merupakan driver dan bisa jadi masalah tersebut merupakan akar penyebab masalah atau root cause. Perhatikan juga masalah mana yang memiliki banyak garis panah masuk. Ini mengindikasikan bahwa masalah tersebut merupakan outcome yang juga mungkin penting sebagai parameter untuk mengatasi permasalahan. Pastikan juga kita memeriksa apakah masalah persoalan yang memiliki garis panah yang sedikit adalah kunci masalah. Contoh diagram keterkaitan. Kartu merah muda pada gambar 2 di samping berisi tulisan krisis keuangan, menunjukkan rumusan permasalahan yang dibahas. Setelah semua garis panah ditarik, masalah-masalah pribadi yang menjadi jelas, yang mana kesalahan planning memiliki 0 garis panah masuk dan 4 garis panah keluar. Jadi penyebab dasar krisis keuangan yang terjadi di industri tersebut adalah karena kesalahan perencanaan atau planning. Material tidak tersedia dan target produksi tidak dapat terpenuhi. Masing-masing memiliki 3 garis panah masuk. Keduanya merupakan hasil utama yang menjadi kunci untuk menghindari masalah krisis keuangan. Manfaat diagram keterkaitan berguna pada tahap perencanaan untuk mendapatkan perspektif tentang situasi keseluruhan. Yang kedua, memfasilitasi konsensus di antara tim, membantu untuk mengembangkan dan mengubah pemikiran orang. Yang ketiga, memungkinkan prioritas harus diidentifikasi secara kuat. Dan yang terakhir, membuat masalah dikenali dengan menjelaskan hubungan antara penyebab. Ali bin Abi Thalib berkata, berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Kami dari kelompok 10 undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.